Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena klik tombol subscribe itu gratis. Gratis dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hari ini tanggal 25 November niki jari ini Hari Guru Nasional, betul? Hari Guru. Bagi kita setiap hari adalah hari guru. Mereka yang punya guru, maka setiap harinya adalah hari guru. Cuman ini pas momennya hari guru. Maka kami ucapkan selamat Hari Guru kepada mereka yang jadi guru, baik yang guru pelajaran duniawi ataupun guru dalam masalah agama. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada guru-guru kita. Semua guru-guru kita diberi berkah umurnya, sehat badannya, manfaat ilmunya, dan juga mudah-mudahan bisa menuntun kita menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya karena kita berhubungan dengan urusan agama, yang kita pentingkan adalah guru dalam urusan agama. Tapi tetap kita pun diperintah untuk hormat kepada siapapun yang telah mengajari kita. Terutama yang diutamakan adalah yang mengajari urusan agama. Sama guru yang lain pun hormat, tapi sama yang ngajari agama lebih hormat. Kenapa? Karena yang ngajari agama akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Kalau duniawi, yang ngajar duniawi mungkin menyelamatkan kita dari urusan dunia. Ente bisa hitung-hitungan, jadi bisa dagang, ente bisa kuliah, lulus, bisa kerja. Urusan duniawi, ya matematikanya pinter, masuk perguruan tinggi negeri, lulus dengan predikat terbaik, dapat kerja. Apalagi bahasa Inggrisnya pinter, omong-omongannya bisa, masuk perusahaan, diterima dengan baik. Kan urusan dunia. Ya. Tapi kalau guru agama, dia ini membimbing kita untuk menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu. Perlu kita ketahui hadirin, qala ba'duhum, disebutkan, diucapkan oleh sebagian besar, sebagian dari ulama, para aulia, orang-orang yang arif, sab'una fi mi'ah annal ilma yunalu bisababi quwwatir rabitah bainal murid wa syaikhi, bainal muridi wa syaikhihi. Ketahuilah 70%, sab'in fil mi'ah, 70, sab'un fil mi'ah, 70%. 70% ilmu akan didapatkan ini sebabnya karena kuatnya hubungan antara murid dan gurunya. Panjenengan datang nyatet pinter, apal, paham, tapi nggak ada robitoh, nggak ada irtibat, nggak ada irtibat, ikatan kuat dengan guru, maka tidak akan mudah mendapatkannya. Kita pernah cerita Imam Al-Buwaiti ini paling lemah-lemahnya hafalan muridnya Imam Syafi'i. Kalau suruh ngapalin hadis nggak hafal-hafal, di rumah diulang ratusan kali, tetangganya hafal, Imam Buwaiti belum hafal. Itu dikasih hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Diulang-ulang di rumahnya, tangganya hafal, sampai tetangganya dengar hafal. Imam Buwaitinya belum hafal, saking lambatnya hafalan beliau. Tapi ketahuilah Imam Buwaiti muridnya yang menggantikan Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Buwaiti punya hubungan kuat dengan gurunya, punya irtibat, punya rabithah, hubungan kuat dengan gurunya. Makanya Imam Buwaiti menjadi pengganti Imam Syafi'i. Makanya guru ini penting hadirin. Kenapa kok pelajaran umum, sekolah umum sama pondok pesantren di samping beda ajaran, satu agama satu duniawi, tapi jelas lebih barokah
yang ada di pondok pesantren ataupun majelis taklim semacam ini. Kenapa? Karena di majelis semacam ini, di pesantren diajarkan bagaimana hubungan murid dengan gurunya. Tapi kalau di sekolah, di tempat kuliah, guru dilawan hadirin. Guru apa? Diajak gelut maning. Guru diajak gelut. Iya ya, banyak kan? Bahkan guru pulang dikeroyok sama muridnya. Dikeroyok sama muridnya. Bukan itu saja, memang kadang nggak tahu ini yang salah sistemnya atau yang salah orangnya. Sebab kadang-kadang kita diajarkan, mungkin di perkuliahan diajarkan bagaimana cara mendebat guru. Semakin pintar kita mendebat guru, berarti mahasiswa itu cerdas. Akhirnya muncul apa istilahnya? Muncul karakter-karakter ya seorang siswa yang mungkin nggak hormat sama gurunya, ilmunya nggak bakal barokah. Sekalipun pintar tidak akan barokah. Na'udzubillahi min. Ya, kadang-kadang guru ini diajak gelut, diajak tukaran, macam-macam sudah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka dan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan yang perlu kita ketahui hadirin, guru ini bagaimanapun keadaan muridnya tidak akan memutus hubungan dengan muridnya dan tidak akan bisa putus hubungan dengan muridnya. Kalau murid bisa memutus hubungan, tapi guru nggak bisa. Ilustrasinya atau contohnya atau kiasnya ini ketika seorang imam ngimami jamaah sholat. Kemudian imam ini karena nggak suka dengan salah satu jamaah sholat, salah satu makmumnya, dia ngomong pakai niat, saya niat jadi imam jamaah Masjid Zainal Fajri kecuali Ahmad Fauzi misalnya. Mangkat Fauzi? Hah? Orang mangkat. Kecuali Budi misalkan. Dikecualikan. Dia niat sholatnya seperti itu. Saya niat jadi imam, saya niat sholat maghrib atau sholat isya sekian rakaat jadi imam jamaah Masjid Zainal Fajri kecuali Budi. Allahu Akbar. Kira-kira Budi sholatnya sah nggak? Ayo mikirin deh. Kira-kira Budi sholatnya sah nggak? Jamaahnya sah nggak? Sah, jamaahnya sah. Sekalipun guru ngomong seperti itu, artinya nggak bisa memutuskan. Tapi kalau jamaah makmum ini, dia melintas dalam hatinya, saya mau mufaroqah, saya mau lepas dari imam. Saat itu juga dari awal dia punya lintasan hati semacam itu, putus jamaahnya, sudah lepas jamaahnya, nggak jamaah lagi, nggak jamaah. Nah, paham ya? Guru nggak bisa, tapi murid bisa. Idza ra'aital murida mumtali'an bi ta'zimi syaikhihi wa ijlalihi mujtami'an bi dhahirihi wa batinihi ala i'tikadihi wa imtithalihi wa ta'addubi bi adabihi fala budda an yaritha sirrahu aw syai'an minhu in baqiya ba'dahu. Apabila kau melihat seorang murid hatinya penuh dengan pengagungan terhadap gurunya, ya, mengagungkan gurunya, zahir dan batin, ya, dia mengikuti gurunya, ya, meyakininya, mentaati perintahnya dan beradab dengan adabnya, fala buddha, pasti murid tersebut akan mewarisi sesuatu, ya, dari gurunya itu apabila dia masih hidup setelah gurunya. Pasti akan mewarisi hadirin. Cuman kalau di hatinya itu nggak ada ta'zim, nggak ada pengagungan, ya, kepada gurunya, maka jangan harap ilmunya akan manfaat. Jangan harap ilmunya akan manfaat. Sebagaimana besar kedudukan dalam hatimu, yaitu gurumu, maka seberapa besar itu pula ilmu yang akan kau dapat, manfaat yang akan kau dapat. Disebutkan pula hadirin yang dimuliakan Allah, kanal amin wal ma'mun ibna Harun ar-Rasyid. Ada Khalifah Harun al-Rasyid punya anak khalifah juga, yang satu namanya Al-Amin, Amin satu namanya, yang satu namanya Ma'mun. Amin dan Ma'mun. Amin dan Ma'mun ini belajar sama Imam Al-Kasai, gurunya. Padahal dia ini anak presiden. Anaknya apa? Presiden.
Kanal Aminu wal Ma'mun ibn Harun ar-Rasyid yatabadarani na'lai syaikhihima al-kasai ayyuhuma yulbisuhu iyyahuma. Ini anaknya presiden belajar sama ustadz sama kiai. Ketika selesai atau baru masuk kiainya ini, sandal kiainya direbutan. Dua anak ini rebutan. Saya aja yang ngasih ke kiainya, saya saja rebutan. Sampai tukaran dewek, nyong bae rebutan. Kepengin ngormati guru, kepengin memakaikan sendalnya gurunya, naruh sendalnya gurunya di satu tempat supaya gurunya mudah memakai sandal. Ini rebutan dua anak ini, anaknya presiden ini. Akhirnya faqulu lahuma, syekhnya atau gurunya mengomong, ya, likulli wahidin wahidah. Ya, setiap satu anak satu sandal. Akhirnya kalau setiap selesai acara, ya setiap selesai ngajar, ini Imam Kasai ngajar, ini dua anak ini rebutan. Ya, masing-masing megang satu sandalnya. Setiap kali mau pulang disediakan sandalnya. Anak presiden, hadirin. Anak presiden. Kalau kita enggak anak presiden, terus di sekolah kita dimuliakan. Kalau bisa gurunya nyewa tinggal dina. Ya. Ada lagi Al-Imam Asy-Sya'rani. Beliau pernah mendapatkan cerita, wa balaghana ani Syekh Bahauddin As-Subki. Ada syekh namanya Bahauddin As-Subki. Bahauddin As-Subki ini pernah cerita, qala bainama ana raqibun ma'a walidi, saya pernah naik kuda bareng bersama dengan ayahku, yaitu Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki. Ayahnya ulama besar, namanya Taqiyuddin As-Subki. Ya, ini arane Dindin akeh, ana Wahyuddin, Taqiyuddin, Bahauddin, Dindin ada mana. Nah ini Syekh Taqiyuddin As-Subki, ya, beliau pernah pakai kuda. Ketika lagi jalan pakai kuda, ketemu petani. Imam Taqiyuddin terkenal ulama, muridnya Imam Nawawi. Ketemu petani. Yaqulu, petani itu mengatakan, sa'altul faqih Muhyiddin An-Nawawi. Saya pernah bertanya kepada seorang faqih, ulama besar Muhyiddin An-Nawawi, yaitu Imam Nawawi, an mas'alati kadza. Masalah ini dan itu pernah saya ucapkan, pernah saya tanyakan kepada Imam Nawawi, gurunya Taqiyuddin As-Subki. Ini Imam Taqiyuddin, ulama dihormati luar biasa. Beliau sedang di atas kuda. Dengar ada orang menyebut nama gurunya, langsung beliau turun dari kudanya. Turun dari kudanya. Kemudian fanazala walidi anil farsi wa qala. Ya, kemudian ayahku turun dari kuda, kemudian dia berkata, wallahi demi Allah, la arkabu wa ainun ra'at Muhyiddin tamshi. Demi Allah, saya tidak akan naik kuda sedangkan saya melihat orang yang matanya pernah melihat guru saya Imam Nawawi berjalan di bawah saya. Gak mau dia. Gak mau naik kuda lagi. Sampai ngomong maksa, demi Allah wahai fulan, petani, sekarang kau naik ke kudaku untuk menuju Syam. Naik ke kudaku, saya akan jalan. Akhirnya Imam Taqiyuddin As-Subki, ya, itu perjalanan masih jauh, beliau rela berjalan dari tempat itu menuju Syam. Kenapa? Gara-gara memuliakan orang yang pernah melihat gurunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, ini mereka memuliakan guru bukan hanya di hadapannya, tapi subhanallah, ketika tidak ada di matanya, nggak kelihatan, tetap dimuliakan. Gurunya sudah meninggal dunia, sudah lama, tetap beliau memuliakan. Nah, ini orang-orang dahulu seperti itu, hadirin. Makanya ilmunya manfaat. Al-Habib Ali bin Abdullah Saggaf akhadha anil Habib Ali bin Abdullah Idrus. Ada Habib, ulama besar namanya Habib Ali bin Abdullah Saggaf. Beliau mengambil ilmu dari Habib Ali bin Abdullah Idrus. Marga As-Saggaf ngambil ilmu dari marga Al-Idrus. As-Saggaf ngambil dari Al-Idrus. Wa kana law ja'ahu hatta saghir min ali Idrus ma yataqaddam alaih adab ma'a syaikhi. Ini Habib Ali bin Abdullah Saggaf, ya, ketika bertemu
atau mungkin bersama dengan orang walaupun anak kecil, terus marganya Al Idrus sama dengan marga gurunya, beliau tidak mau mendahuluinya karena adab dengan gurunya. Padahal mungkin masih saudara jauh, mungkin bukan anaknya, tapi masih keluarga, marganya Al Idrus, dihormati sama beliau Habib Ali bin Abdullah As-Segaf. Karena apa? Menghormati gurunya, marganya Al Idrus, beliau hormati semua bangsa Al Idrus. Itu seperti itu hadirin. Ini orang dulu seperti itu. Karena Muhammad ibn al-Husain az-Zabidi, ada lagi namanya Muhammad ibn al-Husain az-Zabidi, ulama besar ini, mu'azziman li syaikhihi al-alama al-muqiri jiddan. Beliau sangat menghormati gurunya yang namanya al-alama al-muqiri. Wa kana mubalighan fit ta'addubi ma'ahu, dan beliau ini orang yang sangat beradab, akhlak dengan gurunya. Wa kana idza jaa minhu kitabun aw risalah, dan apabila datang kepadanya satu surat dari gurunya. Dulu enggak ada handphone. Dulu enggak ada handphone, masih pakainya kalau gurunya ngirim surat dikirim, kemudian datang kepadanya, beliau tidak berani megang surat ini kecuali berwudu terlebih dahulu. Karena apa? Ngormati bukan isi suratnya, ngormati gurunya. Dan beliau tidak membaca surat ini kecuali menghadap kiblat karena mengagungkan gurunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai seperti itu. Pun, ini masalah adab dengan guru. Dulu ada orang yang disuruh naik ke atas gunung kemudian terjun, diikuti sama gurunya, diikuti sama muridnya. Naik ke atas, kamu naik ke atas, kemudian turun, mencolot dari gunung, dari tebing, loncat dia, loncat kemudian ditampani sama gurunya. Ditanya, udah loncat? Sudah guru. Waktu loncat merem apa melek? Merem guru. Ulangi lagi, jangan merem, melek. Loncat lagi, melek. Allah. Ini mengapa orang dahulu ini berhasil dalam menuntut ilmu. Ya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita punya penghormatan yang semacam ini, menghormati guru kita, maka sudah bisa dipastikan ilmunya akan manfaat. Amin ya Rabbal. Ada lagi sebagian dari mereka gak berani ngeludah. Itu gak berani ngeludah ke arah di mana gurunya tinggal. Saya kan dengan punya guru di Benjaran. Benjaran mana Pak Rindi? Mana ya? Mana Benjaran ya? Ini ngeludah ke arah sana gak berani. Padahal sudah terhalang dengan beberapa tembok, dengan beberapa jalan. Beliau gak berani ngeludah walaupun hanya meludah saja ke arah di mana gurunya tinggal. Gak berani ngeludah ke ngidul, itu orang wani. Cari tempat, cari arah yang lain, yang mana gurunya gak tinggal di situ. Kita pernah perhatian sampai seperti itu hadirin? Pernah? Ora kan? Ya, kemutan guru bi mboten babar blas ora. Ning ora dieling nang ngaji ya ora ngaji. Ya. Alal muta'allim, bagi seorang santri, perhatikan, ayyang dzura muallimahu bi ainil ihtiram. Sudah seharusnya memandang gurunya ini dengan penuh penghormatan. Wa ya'taqida kamala ahliyatihi wa rujhanihi ala tabaqatih fa innahu aqrab ila intifa'ihi bih. Dan seorang murid ini harus yakin bahwa gurunya ini punya keahlian yang sempurna dan lebih mengutamakan daripada orang lain. Walaupun kita dengar orang lain ini punya ilmu lebih hebat, tapi tetap yang diutamakan adalah guru. Makanya dulu hadirin, ulama-ulama kita punya guru banyak, tapi syekh futuh, ya, guru utama yang menyebabkan dia futuh satu dipegang. Ini orang dulu seperti itu. Satu dipegang, silakan dia syekh tabaruk, mau tabarukan sama ulama fulan, gak apa-apa, banyak 100 sekalipun gak ada masalah. Cuman syekh futuh itu hanya satu. Seperti Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi yang ngarang kitab Simtud Durar, beliau punya syekh banyak, punya guru banyak. Cuman syekh futuhnya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas yang ada di Khuraidah. Ya, beliau syekh futuhnya satu, yang lain banyak. Makanya jadikan, dan kita harus yakin bahwa guru kita punya keahlian yang sempurna. Kalau kita nggak yakin,
Wa kullu man lam yastaqid lam yantafi'. Orang yang nggak yakin dengan gurunya nggak akan manfaat, hadirin. Saat ini saya ngomong, jenengan nggak yakin nggak akan manfaat. Apalagi timbul ada kebencian, lah ngomong apa? Kayak orang cilik, kayak simuh lah. Demi Allah nggak bakal yakin, hadirin. Ini sudah aturan seperti itu. Nggak akan bisa. Alah nyong sekolah bareng urun ndablek kan. Nggak akan manfaat ilmu gitu seperti itu. Jadi harus benar-benar punya keyakinan yang mantap ya, bahwa gurunya ini nomor satu, nggak ada yang lain. Imam Nawawi, hadirin, Imam Nawawi ketika beliau akan belajar, datang ke pengajian seperti ini, beliau sengaja sodakoh. Untuk apa? Supaya saya tidak melihat dan tidak mendengar aib guru saya. Imam Nawawi sampai sodakoh. Namanya guru, ulama ini manusia biasa, hadirin, nggak nabi, bukan rasul, nggak maksum. Mungkin satu ketika pernah terjerumus ke dalam satu kekurangan, kita nggak ngerti. Ya, makanya beliau jangan sampai beliau berdoa, Allahumma astur anni aiba muallimi. Ya Allah, ketika selesai sodakoh, ya Allah, tutup dari saya aib guru saya, hatta la taqa aini lahu ala naqisatan, sehingga saya tidak meremehkan beliau karena melihat kekurangan itu. Dan juga jangan sampai telinga saya mendengar, ya Allah, jangan sampai ada orang yang datang kepadaku menyebutkan kekurangan guruku atau aib guruku. Ini Imam Nawawi. Kenapa? Supaya hatinya yakin, ilmunya manfaat. Akhirnya jadi orang, hadirin. Akhirnya jadi ulama besar. Apalagi kalau seandainya kita ini mencari-cari kesalahan, nggak bakal manfaat, nggak akan manfaat. Kadang gembos-gembosi, nggak akan manfaat, ya, kok bisa seperti itu? Ya, beberapa kali. Ya, ada orang keluar dari gurunya, ada orang keluar dari pondoknya, ada orang keluar dari pengajiannya karena mungkin nggak sesuai dengan kehendaknya, nggak sesuai dengan keinginannya, langsung dibuka, dibeberkan aibnya, dijelek-jelekan di hadapan orang lain. Kalau panjenengan ketemu orang yang seperti ini, ya sudah bisa dipastikan orang ini tidak akan manfaat ilmunya, ya, tidak akan manfaat. Contoh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ketika beliau berkunjung ziarah ke gurunya di Huraidhah. Habib Ali Habsyi sewun ke Huraidhah mungkin sejam 2 jam, mungkin 2 jam atau 3 jam pakai mobil. Beliau Habib Ali berkunjung ke gurunya. Setelah berkunjung beberapa hari ketemu gurunya, beliau mengatakan, anal yaum futihali masyhadun azim. Hari ini saya mendapatkan pandangan yang agung. Wa ana min yaumi ijtama'tu bil Habib Abi Bakar ma syahidtu lahu basyariyatan qattu istima'ati kullaha ashhaduhu illa khususiyat. Kata Habib Ali Habsyi, hari ini saya mendapatkan pandangan yang agung. Ya. Selama saya berjumpa dengan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, saya nggak melihat, saya nggak menyaksikan sifat kemanusiaannya sama sekali. Nggak ada sifat basyariahnya, ya, nggak ada sifat basyariahnya sama sekali. Yang aku lihat padanya ini hanya kekhususan, keistimewaan yang Allah berikan kepadanya. Loh, ini pandangan murid seperti itu, hadirin. Makanya mereka jadi. Ya, makanya mereka jadi. Ya, jadi benar-benar naruh guru ini di atas kepala. Apapun yang terjadi, guru di atas kepala. Ada lagi muridnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, namanya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini pernah mengatakan, "Lau anna sayyidana Al-Habib Abdullah Al-Haddad marra bi maqbarati Tarim fanada man biha min ahli al-barzah fa ajabu lamma zada ala ma indi min husni dhann." Kata beliau Habib Ahmad bin Zain, muridnya Habib Abdullah Al-Haddad, muridnya Imamul Haddad, mengatakan, seandainya kata beliau, Imamul Haddad lewat pekuburan Tarim di Zambal, kemudian Habib Abdullah mengucapkan salam, seandainya mengucapkan salam kepada ahli kubur, kemudian ahli kubur Zambal atau di Tarim ini menjawab salamnya beliau, ya,
maka tidak akan menambah keyakinan yang ada dalam diriku atau tidak akan menambah prasangka baik yang ada dalam diriku terhadap guru saya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Artinya nggak perlu keluar karomah pun saya sudah yakin sama gurunya. Kalau kita kan lain hadirin. Kalau ada gurunya panjenengan terus bisa terbang di atas langit, saya yakin panjenengan akan tambah yakin sama guru panjenengan. Yo ya. Oh, bagjane sing maunen salamane biasa, sing ngarep lawang wis ngengsut ningin. Wah, ini benar-benar guru ini bisa terbang. Kenapa lihatnya karomah? Habib Ahmad bin Zain enggak seperti itu. Mau keluar karomah, mau enggak keluar karomah, mau seperti apa, tetap itu guru saya, enggak akan berubah hati saya. Tetap prasangka baik sama guru saya. Seperti itu. Ada orang kan kadang len, jarene wong hebat, bisa kiye bleh. Ada sampai sekarang ada yang seperti itu hadirin. Kadang ada orang datang, ulama datang dites. Bener-bener karomah metu bleh. Itu kayak gitu. Ada Bib, ada. Nanti kalau panjenengan sering ikut saya dakwah atau pengajian akan nemuin orang mana sing ngomong Bib, nyong barang baca zikir kiye seakan-akan setan nang ngadepane nyong. Ini kadang-kadang pertanyaan yang menjebak. Jadi jawaban kita bagaimana? Tapi kadang-kadang orang tanya pun nggak fair. Kadang wong takon sesuai dengan keinginannya. Kalau dijawab nggak sesuai dengan keinginannya, wah kayak ulama ora hebat, kiai ora pentol kayak nggak pentol. Tapi kalau sesuai dengan keinginannya, oh masya Allah itu cocok nyongoro kayak cocok. Ya emangnya prasmanan apa ini? Dianggapnya makan ini. Yang cocok diambil, yang nggak cocok nggak diambil. Ini ilmu hadirin. Suka nggak suka harus suka. Ya. Suka nggak suka harus suka. Disebutkan ada seorang dari murid, dia sedang nyapu madrasah gurunya, nyapu pondok gurunya, membersihkan, ya mungkin kayak nangkan Nurul Qulub lah dibersihkan, carwo sing bersih, ya. Mangat belah, orang mangkat. Lagi bersihkan, lagi nyapu madrasahnya, kemudian datang seseorang, dan orang itu adalah Al-Khadir atau Nabi Khidir yang pernah ngajari Nabi Musa alaihi salam. Fa'arafahul murid walam yaltafit ilaihi walam yukallimhu. Murid itu tahu. Jangankan lodot deleng heran, enggak, ngelinguk aja enggak. Tapi tahu, murid ini tahu ini ada orang datang. Dan murid ini tahu kalau yang datang bukan orang biasa. Khadir yang datang. Faqala lahu Al-Khadir, kemudian Al-Khadir ini atau dikenal Nabi Khidir ngomong sama orang itu, "Alam ta'rifni? Tidakkah kau tahu siapa saya?" Faqala bala arraftuka. Tentu saya tahu. Kamu itu siapa saya tahu. Anta Abul Abbas Al-Khadir. Kamu Abul Abbas Al-Khadir kan, Nabi Khidir kan? Faqala lahu malaka la tas'aluni syai'an. Kenapa kau lihat saya datang kau enggak tanya sesuatu? Kalau saya datang ke tempatnya wali fulan, ke ulama fulan, para aulia, maka mereka akan wah luar biasa menghormati saya, tanya ini, tanya itu. Kok kamu enggak tanya? Faqala lahu, maka dia berkata, inna syaikhi qad aghnani anka. Sesungguhnya guruku, ya, saya ini, guruku ini telah mencukupiku. Saya belajar dengan guru saya sudah cukup. Saya enggak butuh orang lain. Walam yabqali hajatun ilaik, dan saya juga enggak punya hajat dari kamu. Saya enggak punya hajat. Saya sudah cukup. Saya mau tanya apa? Seperti Syekh Ali bin Abdullah Baros, muridnya Habib Omar bin Abdurrahman Al-Attas, ketika beliau sedang mijitin gurunya, sedang khidmah sama gurunya, datang Al-Khidir, datang Nabiullah Khidir. Oh, murid ketika ditanya siapa itu guru? Oh, itu Al-Khadir. Wah, murid-muridnya semuanya datang menjumpai Al-Khadir. Tanya ini, minta doa, minta ini, minta ini. Syekh Ali bin Abdullah Baros enggak bergeming, tetap duduk di sebelahnya. Kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, "Ya Ali, itu ada Khidir, kamu enggak ke sana?" Kata Ali bin Abdullah Baros, "Saya ini kenal Khidir dari engkau wahai Habib. Saya kenal Allah dari engkau. Laulal murabbi ma araftu." Kalau bukan karena
pendidik, bukan karena guru, maka aku nggak kenal Tuhanku. Saya kenal Allah, kenal Rasulullah, kenal Khidir dari engkau. Ngapain saya ke sana? Makanya Habib Umar luar biasa sangat sayang sama sama Syekh Ali bin Abdillah Baros. Setiap Fatihah beliau mengatakan nggak akan sampai Fatihahnya yang ditujukan kepadaku tanpa disertai Syekh Ali Baros. Makanya kalau kita Fatihah, ratib Fatihah ila ruhi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas wa Syekh Ali bin Abdillah Baros selalu disertai. Ini muridnya, ini murid setianya, luar biasa. Pun ini masalah takzim kepada seorang guru ya, berkaitan dengan hari guru, mudah-mudahan manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Adzan.